Kenapa tidak semua orang ditakdirkan untuk kaya? Lo pasti sering lihat di media sosial, ada orang yang bilang semua orang bisa kaya asal kerja keras. Atau motivator yang teriak kalau kesuksesan itu hak semua orang. Kedengarannya manis, tapi kalau kita tarik ke realita, kenyataannya nggak sesederhana itu. Faktanya, nggak semua orang ditakdirkan untuk kaya. Ada yang kerja banting tulang seumur hidup tapi tetap hidup pas-pasan. Ada yang kelihatannya santai tapi rezekinya ngalir deras. Ada juga yang udah mati-matian usaha tapi selalu aja mentok. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa benar nasib udah ditentukan? Apa ada faktor lain yang nggak pernah kita lihat? Kalau lo paham jawabannya, lo bisa lebih bijak ngelihat hidup, nggak gampang iri, tapi juga nggak pasrah. 1. Perbedaan mindset dan pola pikir. Kaya itu nggak cuma soal duit masuk ke rekening. Kaya itu berawal dari mindset, dan inilah yang bikin banyak orang berhenti di titik awal. Coba bandingin orang yang punya pola pikir kelimpahan dengan orang yang punya pola pikir kekurangan. Orang yang mindsetnya kelimpahan bakal selalu mikir, gue bisa cari jalan, pasti ada peluang, gue bisa belajar, dia akan terbuka sama kesempatan. Sedangkan orang yang mindsetnya kekurangan sering ngerasa dunia ini kejam, peluang itu cuma milik orang tertentu, dan hidupnya udah nasibnya begitu. Pola pikir kayak gini bikin dia nggak berani coba, nggak berani investasi waktu, tenaga, atau uang untuk berkembang. Makanya Hawkins atau bahkan Napoleon Hill sering bilang pikiran adalah magnet. Lo pikir bisa, lo akan cari cara. Lo pikir nggak bisa, lo bahkan nggak bakal mulai. Jadi dari awal nggak semua orang bisa kaya karena nggak semua orang mau ngubah pola pikirnya. 2. Lingkungan yang membentuk. Nggak bisa dipungkiri, lingkungan punya pengaruh besar banget. Lo bisa lahir di keluarga yang ngajarin soal keuangan sejak kecil, atau lo bisa lahir di lingkungan yang tiap hari ribut soal utang. Itu bedanya besar banget. Orang yang tumbuh di lingkungan penuh contoh positif biasanya lebih gampang ngelihat kaya sebagai sesuatu yang mungkin. Sedangkan orang yang tumbuh di lingkungan penuh keterbatasan sering nganggap kaya itu hal mustahil. Misalnya, kalau dari kecil lo terbiasa dengar kalimat kaya, uang itu susah dicari, atau kaya itu pasti hasil curang, lo bisa aja bawa keyakinan itu sampai dewasa. Akhirnya, lo nggak sadar ngebatasin diri sendiri. Itulah kenapa banyak orang bilang lo adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lo. Karena lingkungan akan nularin pola pikir, kebiasaan, bahkan cara ngelihat dunia. Dan inilah alasan kenapa nggak semua orang bisa kaya. Mereka nggak pernah keluar dari lingkungan yang nahan mereka. 3. Perbedaan kesempatan dan akses. Kadang ada orang yang udah siap mental, punya niat, tapi kesempatan memang nggak sama. Ini bukan berarti lo harus nyalahin nasib, tapi emang realita dunia kayak gitu. Bayangin 2 orang yang sama-sama rajin. Satu lahir di kota besar dengan akses pendidikan bagus, internet cepat dan lingkungan bisnis. Satu lagi lahir di daerah pelosok dengan akses terbatas. Jelas jalannya nggak sama. Kesempatan ini bisa berupa jaringan, pendidikan, mentor, atau bahkan keberuntungan ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Orang yang punya akses lebih luas biasanya lebih gampang buka jalan ke kekayaan. Tapi ini juga bukan berarti orang tanpa akses nggak bisa kaya. Cuma jalannya lebih berat, lebih panjang, dan butuh tenaga ekstra. Itulah kenapa kalau kita lihat nggak semua orang bisa kaya, salah satunya karena pintu masuk mereka beda-beda. 4. Faktor internal, disiplin dan konsistensi. Kekayaan itu bukan hadiah instan, dibutuhkan disiplin dan konsistensi yang panjang. Dan sayangnya, nggak semua orang sanggup bertahan di proses itu. Banyak orang semangat di awal, rajin kerja, rajin nabung, tapi begitu godaan datang semuanya hilang. Atau ada yang udah mulai usaha, tapi pas ketemu kegagalan sekali langsung nyerah.
Kunci utama orang kaya bukan sekedar kerja keras, tapi kerja konsisten dalam jangka panjang. Mereka bisa tahan godaan belanja nggak penting, mereka mau investasi alih-alih konsumsi, mereka berani gagal berkali-kali tapi tetap bangkit. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka maunya hasil cepat, nggak sabar sama proses, akhirnya balik lagi ke pola lama. Jadi, bukan semata-mata nasib, tapi karena banyak orang nggak punya daya tahan mental buat disiplin terus-terusan. Jadi, bukan semata-mata nasib, tapi karena banyak orang nggak punya daya tahan buat disiplin terus-terusan. 5. Perbedaan prioritas hidup. Setiap orang punya prioritas yang beda. Ada yang hidupnya fokus untuk membangun kekayaan, ada juga yang lebih mengutamakan rasa aman, waktu bersama keluarga, atau bahkan sekedar hidup sederhana tanpa beban. Orang yang benar-benar ngejar kaya biasanya rela ngorbanin banyak hal. Mereka rela kerja lembur, rela nggak nongkrong, bahkan rela tidur cuma sebentar demi target. Sedangkan orang yang milih hidup santai mungkin lebih bahagia dengan penghasilan cukup asal bisa nikmatin waktu. Nggak ada yang salah dari pilihan ini, tapi jelas hasil akhirnya beda. Kaya itu butuh fokus, energi, dan prioritas yang jelas. Kalau lo lebih banyak milih hiburan ketimbang investasi, ya hasilnya nggak akan sama dengan orang yang dari awal udah niatin hidupnya buat ngejar kekayaan. Jadi, salah satu alasan kenapa nggak semua orang ditakdirkan kaya, karena nggak semua orang benar-benar pengen itu jadi prioritas hidupnya. 6. Pola emosi dan energi yang menghambat. Kekayaan itu bukan cuma soal angka, tapi juga energi. Orang yang terus hidup dalam ketakutan, iri, marah, atau minder biasanya sulit berkembang. Energi rendah bikin mereka susah ngelihat peluang dan gampang sabotase diri sendiri. Misalnya, ada peluang bagus, tapi dia nggak berani ambil karena takut gagal. Atau ada kesempatan belajar, tapi dia udah minder duluan. Akhirnya, kesempatan lewat begitu aja. Sebaliknya, orang yang hidup dengan energi positif lebih gampang menarik hal baik. Mereka optimis, berani nyoba, dan lebih mudah dipercaya orang lain. Dan dalam dunia bisnis atau pekerjaan, kepercayaan itu modal penting. Hawkins sendiri pernah bilang, orang di level kesadaran rendah sering hidup dalam drama dan kesulitan, sedangkan orang di level lebih tinggi cenderung ngalamin kelimpahan. Jadi, kalau energi lo masih penuh ketakutan, ya wajar, rejeki juga ketahan. Kalau ditanya, kenapa nggak semua orang ditakdirkan kaya? Jawabannya kompleks. Ada faktor mindset, lingkungan, kesempatan, disiplin, prioritas, energi, emosional, sistem sosial, sampai aspek takdir itu sendiri. Kalau kekayaan materi datang, syukuri. Kalau enggak, pastikan lo tetap hidup penuh makna. Karena kekayaan sejati bukan cuma apa yang ada di rekening, tapi apa yang ada di dalam hati. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.